Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif bersama Danrem 163 Wirasatya, Kolonel Infantri Inyoman Cantiasa, yang mengulas keamanan dan ketahanan pangan Bali. Kita simak bersama. Pemirsa, apa kabar? Kembali kami hadir menjumpai Anda dalam program khusus wawancara eksklusif, dan kali ini kami sudah berada di kantor Korem 163 Wirasatya dan sudah bersama dengan Komandan Korem. Beliau adalah Bapak Kolonel Infantri Inyoman Cantiasa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Siap, Komando. Komando. Apa kabar, Pak Baik, Komandan? Ibu. Baik, terima kasih banyak siang. Atas waktunya. Kami diterima di kantor Komandan yang luar biasa, dan Terima kasih. kita akan berbicara tentang Bali, Pak Danrem. Jadi kalau berbicara tentang Bali tidak terlepas dengan pulau pariwisata. Jadi pulau internasional, mungkin ada beberapa hal yang menjadi dampak dari pariwisata. Nah, terkait dengan hal itu, apa saja program strategis untuk pengamanan wilayah Bali? Baik, terima kasih Om Swastiastu, para pemirsa sekalian. Saya selaku Komandan Korem 163 Wirasatya memiliki tugas pokok dalam rangka untuk melaksanakan pembinaan teritorial dan juga stabilitas keamanan di Bali. Kebetulan saya orang Bali, hampir 30 tahun saya merantau di luar Bali, dan hari ini saya bertugas di Bali. Saya melihat Bali ini luar biasa sebagai destinasi wisata, di mana Bali ini per hari ya, itu orang datang ke Bali hampir 40.000 orang. Nah, manusia yang begitu banyak datang ini, di samping dia sebagai turis, mungkin dia bisnis atau melakukan yang lain, itu kita juga harus lihat dampak-dampak yang ada. Nah, fakta-fakta yang ada di lapangan, mungkin kita sudah lihat, kita dengar, bahwa ada beberapa kejadian-kejadian akibat karena kita sebagai destinasi wisata tadi. Contoh, ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang asing. Yang ini harus menjadi perhatian kita. Contoh seperti kejadian adanya pembobolan ATM, kemudian kemarin adanya pembunuhan terhadap aparat keamanan, dan sebagainya. Nah, dampak-dampak inilah yang harus kita kelola, bagaimana caranya agar Bali ini tetap aman. Apalagi Bali ini punya sejarah kelam dulu, merupakan target teroris. Bom Bali 1, bom Bali 2. Nah, sehingga kita sebagai aparat keamanan bersama-sama dengan kepolisian itu berusaha bagaimana kita menjaga stabilitas keamanan yang ada. Nah, kembali lagi pada masalah dampak-dampak tadi. Nah, bagaimana langkah-langkah kita sebagai Korem 163 Wirasatya yang memiliki tugas di wilayah Bali. Jadi yang pertama, kita petakan daripada kemana rekan-rekan kita, sosok kita yang datang ke Bali, khususnya turis-turis ataupun kunjungan-kunjungan wisata yang di Bali. Itu para dandim, mereka memapping sebaran daripada sosok kita yang datang. Yang kedua, juga ada pendatang-pendatang yang dari dalam domestik sendiri. Mungkin ada orang Jawa, orang NTB, NTT, itu juga kita lihat. Nah, selama ini kita pantau bahwa situasi di Bali cukup baik, cukup aman, toleransi sesama suku, agama, ras, dan golongan baik. Sehingga kita berharap dengan adanya cap destinasi wisata ini, masyarakat yang ada di Bali, baik dia orang Bali sendiri yang memang sebagai warga Bali, kemudian yang sebagai pendatang, itu bisa menjaga Bali dengan aman. Dan kami selaku TNI terus bersinergi dengan kepolisian dalam rangka untuk menjaga stabilitas Bali. Itu mungkin. Baik, ini masih tentang keamanan Bali, Komandan. Jadi kebetulan Putra Bali juga mengetahui juga kondisi Bali. Nah, ada beberapa isu-isu radikalisme di Bali. Seperti apa Korem menyikapi hal itu? Baik, untuk isu-isu radikalisme, isu-isu terorisme, ini memang menjadi atensi kita, Korem 163 Wirasatya. Dia ada tugas salah satu yang namanya Komsos. Komsos inilah bagaimana Babinsa, bagaimana Koramil, bagaimana Kodim, itu dalam rangka untuk membina wilayah. Nah, aliran-aliran sesat, ajaran-ajaran yang tidak baik, itu harus kita bisa hentikan. Harus kita bisa minimalisir. Nah, aliran-aliran seperti radikalisme ini saat ini banyak beredar di media sosial. Banyak bermain mereka di Twitter, di internet, dan sebagainya. Nah, kita sebagai warga Bali, kemudian kita sebagai aparat di Bali, nah ini berusaha masuk mulai sejak awal. Maksudnya kita dari mulai usia dini, mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai organisasi pemuda,
kita masuk dalam rangka untuk bagaimana menghindari daripada ancaman-ancaman radikalisme ini. Karena lewat media-media sosial inilah banyak sekali generasi muda kita itu yang terkena ajaran-ajaran sesat. Contoh kemarin dulu pernah ada namanya ajaran Gavatar. Nah, kenapa Gavatar ini sampai terbongkar? Kenapa ajaran radikalisme ini sampai terbongkar? Karena banyak laporan orang hilang. Banyak masyarakat kita yang melaporkan bahwa warganya, saudaranya hilang. Nah, disinilah kita berusaha masuk ke lapangan, ke desa-desa, ke masyarakat, ke sekolah-sekolah. Bagaimana anak kita jangan sampai mereka termakan oleh ajaran-ajaran radikalisme itu. Melalui pendidikan, sosialisasi, bela negara. Jadi bela negara yang kita berikan kepada anak-anak sekolah, itu bukan kegiatan-kegiatan yang hanya dalam rangka untuk membela negara dari segi wajib militer, bukan. Tapi bagaimana dia perannya sebagai anak-anak sekolah, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, agar mereka terhindar dari ajaran-ajaran radikalisme itu. Yang kedua adalah peran orang tua. Juga ini sangat-sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mengamankan anak-anaknya. Karena banyak sekali laporan dari kepolisian dan sebagainya, itu sejak tertangkap anaknya terlibat radikalisme, tertangkap terorisme dan sebagainya, orang tuanya kaget bahwa anaknya ternyata terlibat terorisme. Nah, syukur di Bali sementara ini tidak ada, tapi apapun yang terjadi di luar itu bisa berpengaruh di Bali. Makanya di Bali juga kita alert, kita waspadai terhadap ancaman-ancaman radikalisme dan terorisme ini. Sehingga kita berharap Bali ini betul-betul menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menjadi harapan semua masyarakat Bali dan Indonesia dan dunia khususnya. Baik, Komandan, masih tentang keamanan dan juga menyambung tadi, selain bela negara, apalagi pendekatan sosial budaya yang dilakukan oleh Korem dalam hal ini untuk tetap dekat dengan masyarakat dan bisa benar-benar menyatu dengan masyarakat? Kegiatan yang lain selain bela negara, kita juga masuk di bidang wawasan kebangsaan. Jadi program Kodam 9 Udayana, perintah Bapak Pangdam 9 Udayana, menyampaikan agar kita membuat program-program yang bisa mengajak adik-adik kita, generasi muda kita, itu mereka harus punya jiwa-jiwa wawasan kebangsaan. Karena ada suatu moto, ada suatu kata bijak, kita tidak selalu bisa membangun ya masa depan, generasi muda untuk masa depannya. Tapi kita bisa membangun generasi muda untuk masa depannya. Jadi kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda. Kita tidak bisa. Tapi kita bisa membangun generasi muda kita ini untuk masa depannya. Jadi generasi muda inilah yang kita harus terus menjadi atensi. Dimanapun dia berada, mau dia level SD, SMP, SMA, mahasiswa, itu yang harus kita kejar. Kalau kita sudah bisa menyiapkan generasi muda, kita berharap ke depan masa depannya pasti akan baik. Jadi di bidang wawasan kebangsaan inilah yang perlu kita lebih atensi, sehingga kita berharap ke depan bangsa ini akan memiliki pemimpin-pemimpin, akan memiliki stakeholder-stakeholder yang bisa menjadi harapan bangsa dan negara dan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan negara ini. Baik, Pak Komandan, jadi terkait dengan Opsus dan juga kalau dulu mungkin ada AMD, kalau sekarang mungkin ada istilahnya berganti TMMD, itu masih sama seperti AMD atau berbeda atau bagaimana? Dan juga tentang Opsus. Yang pertama tentang AMD tadi, jadi AMD ini sudah berubah menjadi TMMD, Tentara Membangun Desa ini. Nah, kegiatan TMMD ini adalah kegiatan yang dalam rangka untuk meringankan beban pemerintahan daerah, meringankan apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Nah, masyarakat melaporkan kepada pimpinan, kepada pemerintahan daerah, kira-kira hal-hal apa yang menjadi permasalahan di daerah. Contoh, mereka tidak punya jalan, mereka tidak punya jembatan, mereka tidak punya infrastruktur yang bagus. Nah, di sana mereka melaporkan. Nah, di sanalah TNI ikut bersama-sama, bersinergis dengan pemerintah daerah dalam rangka untuk membuat terobosan-terobosan sehingga bisa meringankan beban daripada masyarakat. Nah, kegiatannya di sini memang ada kegiatan fisik, tapi juga ada kegiatan non-fisik. Nah, yang menjadi titik berat kita adalah kegiatan non-fisik. Kegiatan non-fisik inilah yang menjadi target. Kenapa? Kita harus membangun sumber daya manusia yang ada. Kita harus ada nilai-nilai edukasi, nilai-nilai sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memiliki sumber-sumber daya manusia yang hebat.
Mereka harus memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa cinta terhadap daerahnya, sehingga mereka membangun daerahnya. Nah, kita berharap dengan kegiatan TMD, ini akan terjalin ikatan emosional, terjalin kemanunggalan TNI dengan rakyat, terjalin ikatan silaturahmi, ya, bahwa tentara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga tentara khususnya dicintai oleh rakyat. Ini yang pertama. Yang kedua juga kegiatan UPSUS. Ini adalah kegiatan yang luar biasa dalam rangka untuk swasembada pangan, bahwa perlu diketahui bahwa negara kita negara agraris, ya, di mana masyarakatnya lebih banyak di bidang pertanian. Nah, dengan adanya saat ini permasalahan dunia ada 3, satu masalah pangan, yang kedua masalah energi, yang ketiga masalah air. Nah, masalah pangan ini yang menjadi titik berat daripada pemerintah Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Pertanian, sehingga mereka membuat MOU dengan Panglima TNI dan kami yang di daerah melanjutkan bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk mendapatkan swasembada pangan. Kita berharap dengan adanya kemandirian swasembada pangan, kita sejahtera. Masyarakat tidak akan lapar. Kalau kita tidak memiliki beras, kita impor beras, kita kekurangan pangan, itu nanti endingnya konflik. Endingnya nanti akan terjadi kriminal. Karena masyarakat kita kekurangan makan. Nah, sehingga ini menjadi titik berat kenapa tentara sekarang masuk ke pertanian. Yang kedua, dengan adanya kekurangannya sarjana pertanian. Jadi Babinsa saat ini itu merangkap seperti sejarah pertanian dia. Tapi dia dididik, dilatih oleh PPL pertanian. Dia mendapatkan penataran, dia dapat pembekalan, sehingga bisa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap pertanian. Kita berharap kegiatan OPSUS ini terus meningkat, peningkatan hasil padi terus meningkat, sehingga petani kita semakin sejahtera, sehingga masyarakat Indonesia sejahtera. Kalau kita sudah sejahtera, saya yakin tidak akan ada hal-hal yang berbau kriminal, kemudian konflik, dan sebagainya. Itu mungkin. Baik, ini menarik sekali nih Komandan. Jadi banyak ternyata program yang dilaksanakan oleh Korem yang mungkin dalam hal ini pemirsa perlu mengetahui, karena TMMD itu tetap berlangsung dengan metode yang lebih holistik. Dan ini satu apresiasi, satu kebanggaan untuk masyarakat Bali karena Komandan Koremnya adalah putra Bali. Jadi izin Komandan Pak Nyoman gitu ya, dipanggil Pak Nyoman gitu kan. Benar-benar ada catatan khusus bertugas selama di Bali, karena ini adalah tanah Bali, dengan masyarakat Bali, dengan pengalaman yang sudah sekian lama di luar Bali. Catatan khusus apa aja untuk seorang Komandan Korem yang adalah putra Bali? Baik, yang pertama saya menyampaikan puji syukur, puji Tuhan, karena saya bisa berdinas di Bali. Saya dilahirkan di Akademi Militer, ya, tamat pertama sekali. Saya ingin sekali dinas di Bali. Ternyata karena saya dinas di Kostrad pada saat itu hampir 5 tahun, kemudian saya dinas di Kopassus hampir 25 tahun, sehingga banyak hal-hal suasananya pertempuran atau ke lapangan, dan khususnya ke Bali saya belum pernah. Nah, kemudian yang kedua, saya pernah diminta untuk pindah ke Bali, tapi pada saat itu saya masih dipertahankan di Kopassus. Nah, sehingga saat inilah saya sebagai Danrem, saya ingin menuangkan apa yang saya dapatkan selama saya dinas di Kostrad, di Kopassus, maupun pengalaman tugas yang lain. Kebetulan saya pernah ke seluruh Indonesia, kemudian saya pernah ke luar negeri juga, sehingga ilmu-ilmu ini mudah-mudahan apa yang saya bisa tuangkan di Bali selama berdinas, ini akan bermanfaat untuk masyarakat Bali. Yang pertama, masalah konflik sosial, konflik komunal, konflik horizontal. Saya baru sebulan di sini, ada catatan khusus yang menjadi tugas saya, yaitu masalah ormas, masalah rekan-rekan kita yang memiliki organisasi pemuda-pemuda ini. Nah, pada saat saya sebulan di sini ternyata ada insiden di Lapas Kerobokan, kemudian ada insiden di Tekumar, di mana masyarakat Bali pada saat itu ada yang korban, ada 4 orang, ya, karena sesama ormas ini punya ego masing-masing, sehingga terjadi perkelahian dan sebagainya. Nah, itulah saya menjadi arti saya, jangan sampai konflik ini itu ibarat viral, bola salju yang nanti akan berpengaruh terhadap wisata di Bali. Karena apapun yang terjadi di Bali ini, itu bukan beritanya hanya di Bali, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Kebetulan saya pernah ke luar negeri, kalau kita di sana berkenalan, saya bilang, I come from Indonesia. Dia bilang, where Indonesia, Mr. Nyoman?
Ya Bali, oh dia malah, oh Mereka Bali langsung saya tahu kenal. itu sebelah utara Australia katanya. Nah jadi begitu luar biasa Bali ini. Makanya kejadian catatan pertama dengan adanya ormas ini, saya kemarin jujur saya langsung menjadi atensi saya bertemu dengan kepolisian, dengan Polda Bali untuk segera menuntaskan. Dan syukur kita bisa kedepankan hukum. Karena apapun semuanya yang berbau kriminal itu leading sektornya adalah hukum, leading sektornya adalah kepolisian. Dan syukur prosesnya sudah berjalan aman, kemudian yang bersalah memang harus menerima hukuman, ya. Kemudian yang kedua, hal-hal yang berbau konflik di masyarakat. Ini juga menjadi catatan saya. Saya sampaikan kepada para dandim dan sebagainya, di Bali ini cukup banyak konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Ini jangan dibiarkan menggantung, jangan dibiarkan tidak ada solusi. Karena kalau ada orang ketiga yang masuk, ini akan menjadi pemicu untuk konflik yang lebih besar. Nah, sehingga saya tekankan, saya perintahkan kepada para dandim, bila ada permasalahan di masyarakat, segera laksanakan, kedepankan hukum. Segera kedepankan persuasif. Mudah-mudahan dengan kekeluargaan mungkin bisa selesai, dan masyarakat kita kembali seperti semula. Itu catatan yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga selama berdinas di Bali adalah kegiatan pengamanan VVIP. Jadi saya masuk ke sini pertama sekali adalah kegiatan pada saat itu ada conference, ada APEC di sini, di mana melibatkan begitu banyak kepala negara datang ke Bali. Kemudian juga kemarin ada kegiatan yang berbau internasional dan mengundang Bapak Presiden dan sebagainya. Nah, kegiatan pengamanan VVIP ini adalah kegiatan yang sangat-sangat tidak boleh cacat sedikit pun. Karena apa? Kembali lagi itu akan berpengaruh terhadap dunia internasional. Itu catatan saya selama di Bali menyangkut pengamanan VVIP, dan syukur alhamdulillah prajurit-prajurit Korem 163 mereka sudah profesional dalam melaksanakan tugas. Mereka tahu di mana bisa menempatkan diri dalam tugas-tugasnya, baik dalam kegiatan pembinaan teritorial, pembinaan pengamanan VVIP dan sebagainya. Kemudian bagaimana dia sinergitas dengan kepolisian, bahwa ini adalah kita harus kedepankan hukum. Nah, mereka sudah mampu bersinergis untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Itu mungkin beberapa catatan saya selama bertugas. Baik, terima kasih Komandan. Dan ini terkait dengan hari ulang tahun. Jadi sebentar lagi akan HUT Korem yang ke-56. Apa harapan dari Pak Danrem sendiri selaku Komandan Korem di Bali ini? Untuk rangkaian ulang tahun, ya kami sampaikan bahwa kegiatan ulang tahun untuk tahun ini kita harus banyak kegiatan sosial, kegiatan yang melibatkan masyarakat, kegiatan yang banyak membantu masyarakat. Jadi bukan hanya hura-hura, kita bergembira dan sebagainya, tapi saya sampaikan tolong harus lebih banyak kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat. Karena kita besar, kita hidup, itu di lingkungan masyarakat. Jadi apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan inilah yang kemarin kita laksanakan. Yang pertama adalah kegiatan donor darah. Ini kegiatan donor darah kemarin saya jujur atensi terhadap kegiatan donor darah kepada orang asing. Saya sampaikan kepada hotel-hotel yang ada khususnya di Badung ini, di Denpasar, itu agar menghimbau kepada para warga-warga luar, warga asing, untuk melakukan donor darah. Karena kita di sini di Bali bukan hanya butuh darah orang Indonesia saja, tapi kita juga butuh darah-darah orang luar negeri. Karena begitu banyaknya orang asing datang ke Bali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kegiatan karya bakti. Ini kita laksanakan bersih-bersih pantai, kegiatan yang menyangkut kita sebagai tuan rumah di sini, karena banyak turis bermain di pantai. Jadi kita sebagai tuan rumah harus bersih dan sebagainya. Kita lakukan pembersihan pantai dan juga penghijauan. Kemudian yang ketiga, kegiatan Anjang Sana. Jadi kemarin kami undang para yatim piatu, baik yang dari agama Muslim, kemudian panti asuhan yang Nasrani, panti asuhan yang dari Hindu, ya. Kami undang, kemudian kita berikan bantuan. Kita angkat mereka dalam rangka untuk kegiatan-kegiatan bahwa mereka masih ada keluarga, mereka masih ada bapak, mereka masih ada keluarga. Nah, di sanalah kita buat kegiatan yang menyangkut kegiatan seperti itu, dan mereka sangat senang sekali. Kita ajak bernyanyi, kita ajak berulang tahun, kemudian kita kasih bantuan juga baik berupa barang maupun finansial. Kemudian yang paling penting kemarin kami membantu
saudara-saudara kita yang disabilitas. Jadi ternyata di Bali cukup banyak yang memiliki cacat. Cacat karena memang sejak lahir dia tidak punya kaki, kemudian dia karena tabrakan dan juga karena diabetes. Nah, saudara kita ini yang punya disabilitas ini kita bantu kaki palsu. Jadi kemarin yang dari seluruh Kodim, seluruh yang ada di Bali, itu tercatat ada 26 orang yang melaporkan tidak punya kaki palsu. Nah, akhirnya kami undang mereka ke Denpasar, kami ukur dia kakinya, kemudian nanti pada saat ulang tahun besok kami akan bagikan kaki palsu itu. Karena dari mereka sampaikan banyak yang memang tidak punya kaki palsu, dan yang kedua banyak yang sudah tidak cukup. Karena pada saat dia buat dulu masih kecil, sekarang posisi kakinya sudah, pahanya sudah semakin besar. Nah, dengan adanya bantuan ini mudah-mudahan setitik kasih sayang dari kami, perhatian dari Korem 163 Wirasatya, ini buat masyarakat Bali ini bermanfaat. Jadi hal-hal sosial itu yang sering kami berikan kepada masyarakat Bali, karena Korem 163 berada di Bali dan mereka bekerja untuk Bali. Itu dia. Baik, Pak Danrem, terima kasih banyak atas waktunya dan juga pemirsa sudah mendengarkan tadi apa yang menjadi program secara strategis dan juga program unggulan, sekaligus bagaimana kedekatan dari Korem sendiri dengan masyarakat yang benar-benar langsung ada di masyarakat. Sekali lagi terima kasih, Komandan. Baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang eksklusif kita bersama Komandan Korem 163 Wirasatya. Saya Jero Jemi undur diri. Salam.